علما وارزقنا بالصالحين إنك أنت السميع العليم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفكهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. Naam ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Pelajaran kita sampai mana terakhir? Ikhfa ya? Hah? Terakhir kalau nggak salah sampai ikhfa ya? Baik, Nah, Ustaz. kita akan lanjutkan kajian kita. Insyaallah kita akan masuk ke bahasan baru, yaitu hukum ikhfa hakiki. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikhfa al-haqiqi. Ya, ikhfa hakiki ini adalah hukum terakhir dari hukum sukun dan tanwin. Ya, hukum terakhir dari hukum nun sukun dan tanwin yang sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu idhar halqi, kemudian idgham, kemudian ada iqlab, dan terakhir sekarang kita akan masuk ke ikhfa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ikhfa hakiki. Baik. Definisi ikhfa hakiki adalah menurut bahasa itu dinamakan sebagai atau disebut sebagai as-satr. Ya, karena ikhfa itu ya khofa itu artinya samar sebenarnya, tersembunyi. Ya. Al-ikhfa berarti menyembunyikan ya, menutup atau menyembunyikan. Itu kalau menurut bahasa. Kalau menurut istilah adalah ikhfa hakiki itu adalah an-nutqu biharfin sakinin arin 'anit tasydid. Apa? Arin 'anit tasydid. Ala sifatin bainal idhari wal idgham ma'a baqa'il gunnah fil harfil awwal. Yani wa huwa sukun wa huwa nunus sakinah. Ini aslinya adalah wa huwa nunus sakinatu awit tanwin. Ya, bukan nunus sakinati ya, tapi apa? An-nunus sakinatu. Ya, an-nunus sakinatu. Baik. Apa definisinya? Tadi artinya ya. Yang namanya ikhfa hakiki itu adalah an-nutqu bi harfin sakin. Mengucapkan huruf sukun arin 'anit tasydid, yang mana dia tanpa tasydid. Apa maksudnya tanpa tasydid? Ya, di situ ada footnote. Inilah yang membedakan antara hukum ikhfa dengan idgham. Tasydid itu identik dengan idgham kamil, yang mana pada huruf yang kedua mudgham fi itu terdapat tasydid. Sedangkan kalau ikhfa itu dia tidak ada tasydidnya, terbebas dari tasydid. Makanya disebut sebagai arin 'anit tasydid. Ya, itulah yang membedakan antara hukum ikhfa hakiki dengan hukum idgham ya jamaah. Ya, makanya pernah saya sampaikan dulu ketika membahas hukum ikhfa, hukum idgham, bahwa yang namanya ikhfa itu dia adalah arin 'anit tasydid. Suara saya jelas ya? Suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Baik. Jelas, Ustaz. Ingatin ya bahwa yang namanya tasydid itu identik dengan hukum al-idgham, sebagaimana yang disampaikan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi bahwa as-tashdidu huwa alamatu al-idgham. Tasydid itu adalah alamat atau tanda ciri dari hukum idgham. Nah, uniknya di sini bahwa yang namanya ikhfa itu adalah ala sifatin bainal izhari wal idgham. Ala sifah. Ma ma'na ala sifah? Ala sifah itu maksudnya ala hukmi. Ya, ala hukmin, boleh sifat, boleh hukum.
Nah, sifat di sini tentu kita pernah belajar, namanya sifat itu kan ada dua, ada sifat asliyah, ada sifat aradiyah. Nah, ini adalah sifat aradiyah, sifat yang terjadi karena sebab, ya, karena ada ya sebab, lisababi minal asbab. Tentu di sini pertemuan nun sukun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, maka dia bacaannya ikhfa. Nah, definisi ikhfa di sini adalah ala sifatin bainal izhari wal idgham, yaitu hukum antara hukum izhar dan hukum idgham. Ya, itu adalah ikhfa. Jadi ikhfa itu tidak murni izhar dan juga tidak murni idgham. Jadi dia pertengahan. Nah, boleh kita katakan bahwa hukum ikhfa itu adalah hukum pertengahan. Tetapi kita sering menyebutkan ikhfa itu adalah bacaan samar. Samar itu kan artinya nggak jelas ya, ya kan? Samar. Samar itu bisa nggak kita kita maknai abu-abu gitu loh. Jadi tidak warna hitam, juga tidak warna putih ya kan? Tengah-tengahnya itu campuran hitam dan putih apa? Abu-abu. Nah, maksudnya adalah sebenarnya dia boleh kita katakan juga hukmun apa namanya? Tawassut gitu loh. Mutawassithah baina al-idhari wal idgham. Itu adalah ikhfa. Maka itu betul ya, gitu. Secara definisi demikian, dan juga bagaimana nanti kita lihat bagaimana apa yang disebutkan oleh para ulama terkait status ikhfa ini. Ya, kemudian tentu ma'a baqail gunnah, dengan tetap menjaga gunnah, terdapat gunnah fil harfil awal, yaitu pada huruf pertama, apa itu? Nun sukun atau tanwin. Baik, ini mudah insya Allah. Ya, paling yang perlu digarisbawahi bahwa hukum ikhfa itu adalah hukum pertengahan, mutawassithah. Pertengahan apa? Ala sifatin bainal idhari atau bainal idhari wal idgham. Mutawassithatan bainal idhar wal idgham. Pertengahan antara hukum idhar dan idgham. Itu aja. Kemudian Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan dalam Tuhfatul Atfal, "Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima." Ya. Perhatikan di sini ya jamaah bahwa warabi'u, adapun hukum yang keempat, ya, hukum yang empat adalah hukum ikhfa. Ya, warabi'ul ikhfa'u 'indal fadil. Minal hurufi wajibun lil fadili, ya, hurufnya fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha. Hurufnya ada 15. Yang mana dikumpulkan fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha, yang aku kumpulkan. Yang pertama di situ di bait yang ke-16 menunjukkan huruf-huruf ikhfa hakiki. Sif dza thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Yang mana huruf-huruf ikhfa di sini ada 15. Nah, 15 ini tentu terkumpul dalam bait yang 16, cuman diambil awal-awal hurufnya aja ya. Berarti kalau sif itu sod, dha, kemudian thana, tha, kam, kaf, jada, jim, dan seterusnya sampai dha, zalima, dot, kemudian dan dha. Gitu. Hurufnya ada 15. Kalau mau dihafal satu-satu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan mau dihafal sesuai ibarah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jamzuri, itu lebih enak karena mungkin ada bait yang terpolak gitu. Ya, nazam. Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Baik. Sebab ikhfa hakiki adalah, nah, sebabnya adalah tawassut, pertengahan. Pertengahannya apa? Yaitu antara nun sukun dengan huruf-huruf ikhfa, itu makhrajnya tidak terlalu dekat, ya, seperti seperti huruf-huruf idgham. Huruf idgham itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6. Apa aja? Huruf idgham, lam, ra, ya, pada bila gunnah, ya,
waw, mim, dan nun itu dikatakan hurufnya dia berdekatan. Sedangkan pada huruf ikhfa hakiki, ya, apakah semua huruf idgham itu berdekatan? Ada yang satu mutamatsilain. Huruf apa itu? Hukum idgham yang kemarin. Ada huruf yang mana dia mutamatsilan. Huruf apa? Hah? Huruf nun. Nah, ya idgham bi gunnah, nun itu dia tamatsul. Sedangkan yang lain dia mutaqaribain, taqarub. Sedangkan ikhfa hakiki dari nun sukun, pertemuan nun sukun atau tanwin bertemu 15 huruf ini, dia tidak terlalu dekat seperti huruf-huruf idgham, juga tidak terlalu jauh seperti huruf-huruf idhar halqi. Huruf halqi yang 6 di tenggorokan. Iya enggak? Gitu. Itulah disebut sebagai ikhfa hakiki, dia pertengahan. Jelas ya sampai sini ya? Nah, udah itu aja, selesai alhamdulillah. Walaupun sebenarnya kalau kita sebutkan bahwa huruf terjauh pada hukum ikhfa hakiki itu huruf apa? Pangkal lidah. Qaf dan kaf. Ya. Jadi huruf terjauh pada huruf yang 15 ikhfa hakiki adalah huruf qaf dan kaf. Makanya dia rasa-rasa bacaannya itu seperti izhar, langsung jelas gitu. Maka bunyinya eng. Itulah alasan kenapa bunyi kaf dengan qaf pada ikhfa hakiki itu langsung eng, karena memang dia paling jauh gitu. Ya. Baik. Hukum ikhfa itu baik nun sukun atau tanwin, ya, bisa terjadi pada kalau dia dari nun sukun bisa terjadi dari satu dan dua kata yang terpisah, sedangkan tanwin tidak lain terjadi pada dua kata yang terpisah. Coba kita baca hukum ikhfa hakiki di sini, contoh-contohnya sampai bawah insya Allah. Silakan bisa diikutin. Pertama dari shad, karena memang urutannya sif dzatsana kam jada syakhsun qad sama sampai dha' zalim. Baik, yang pertama huruf shad ketika bertemu dari nun sukun. Ansara. Gimana bacanya? Ansoro. Dia dibaca langsung tebal ya. Ansor. Angso. Jangan baca, dan ini ikhfanya gunnahnya tebal ya. Gunnahnya tebal. Jangan diuangin begitu. Jangan sampai begitu. Tidak perlu. Ini langsung tebal. Anso. Anso. Gimana bacanya sekali lagi? Ansoro. Hati-hati ya. Pokoknya jangan sampai diuangin gitu bacanya. Nggak perlu. Kedua, amal sabara. Sabaro. Walaman sabara. Walaman sabaro. Nah, lanjut. Amalan salihah. Amalan solihah. Amala lang so. Hati-hati, amalan so. Solihah. Mudah insya Allah. Kemudian yang zal, liunzira, Liunziro. kan ya, jangan liun. Liun. Ya, Liunziro. nah, tipiskan. Liunzira Liunziro. min zahabin Min zahabin. tira'an zalik. Tira'an zalik. Tira'an Si- tipiskan. Tira'an zalik. Nah, lanjut insya Allah huruf sa.
wal unsa Al-unsa man saqulat Iya. faman saqulat wajan salatah. azwajan salasah. Baik, perhatikan untuk ikhfa dzal, nun sukun atau tanwin ketemu dzal dan sa, maka lidahnya langsung ke ujung dua gigi seri aja nggak masalah. Liwadzi langsung nempel di situ. Milza, wal unsa langsung nempel aja maaf. Wal langsung nempel. Nah, cara bacanya begitu. Kemudian kaf, angkala. Angkala Nah, di sini mulutnya dibuka aja, jangan ditutup. Angka, angka, angka angkala. Semua huruf kaf. Min kitab, min kitab. min kitab Nah, kiraman katibin. kiraman Kiraman katibin katibin. kiraman katibin. Bentar, saya mau cek sesuatu ya, sebentar. Kiraman katibin. Mana qaf, kaf. Oke, sudah aman. Alhamdulillah. Lanjut. Sekarang pokoknya huruf kaf apa mulutnya dibuka aja ya, jangan ditutup, rahangnya dibuka. Baik sebelumnya dhamma, baik sebelumnya fathah, sebelumnya kasrah, ya. Sekarang jim, anjaitana. Jaitana Wa in janahu wa in janahu walikullin ja'alna. walikullin ja'alna. Jangan diseret ya. Sekarang jim, shin, wa yunshi'u. Wa yunshi'u Kerja. Wa Jadi syafatain bukan hanya harokat dhammah setelahnya sukun. Bisa juga harokat dhammah setelahnya gunnah. Wa yunshi'u. Contoh gunnah yang lain apa? Wa idza kunna. Banyak. Aman syahida ilmin syai'a. Karena ko wa yang qalibu Wa yang qalibu yang ko yang dia langsung tebal. Gunnahnya langsung tebal. Nggak perlu ada bunyi uangan gitu. Wayang, masih ada baca masih ada yang baca ikhfa hakiki qaf itu bunyinya wayang, yang begitu, nggak usah. Ya, itu takalluf. Wayang qalibu, yang langsung tapi mulutnya dibuka, jangan sampai ditutup. wa yang qalibu Wayang qalibu yang qalibu min qarar. Sekarang agak susah. Bitabi'in qiblatahum. tabi'in qiblatahum Tabi'in bi'i qiblatahum.
Sebagian akan dibaca begini. Bitabi'iyang, nggak usah begitu baca. Tabi'in qiblatahum. Ya. Sekarang huruf sin. Al-insan. Al-insan. Tipiskan. Al-insan. Nah, sekarang an sayakunu. Sayakunu. Jangan jauh-jauh. An sayakunu. Sayakunu. Warajulan salama. Warajulan salama. Baik. Ini ikhfa ini penting juga menurut saya. Sebagian orang bacanya kurang tepat. Ya. Al-dada. Silakan. Al-dada. Tipiskan lagi. Al-dada. Min dabbah. Min dabbah. Amalan duna dhalik. Amalan duna dzalik. Tiqu. Yang Nah, jangan diuangin ya. Yang semua ada uang. Nggak usah. Yang tiqu. Yang tiqu. Miltin. Jangan diuangin. Mil, nggak ada mil. Mil langsung terus. Mil Sa'idan tayyibah. Sekarang zai. Anzalna. Anzalna. Min zawal. Zawal. Nafsan zakiyah. Nafsan zakiyah. Sekarang huruf fa. Yunfiqu. Yunfiqu. Selanjutnya min fadlih. Min fadlih. Yang baca mil. Enggak ada min fa. Fadlih. Min fadlih. Min fadlih. Khalidan fiha. Khalidan fiha. Jangan diuangin ya, nggak ada alasan buat diuangin gitu. Baik, baca huruf fa itu bibirnya juga sama, makrojnya kayak tadi langsung ya. Yufiqu, jangan jauh-jauh. Yufi. Minfa. Minfa langsung bibirnya. Minfa. Nah. Kuntum wa man taba. Jangan jauh-jauh, dekat dengan ta. Wa man taba.
Jannatin tajri. Jannatin tajri. Sekarang huruf dod. Maldud. Mangdud. Mal, nggak ada uangan. Mal. Mangdud. Lanjut. Mil dha'fin. Dhafin. Mil dha. Mil dha. Bo. Nah, Bo. mil dhari'. Dhari'. Dhari' kasrah. Dhari'. Kullahu darabna. 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 Unzur. Unzur. Langsung nempel ujung lidahnya kayak zal sama sa. Itu langsung. Hmm? Unzur. Mil zahir. Zahir. Mil, lesa mil, mil langsung masuk. Zahir. Terakhir, zillan zalila. Zillan zalila. Nah, itu adalah huruf yang 15. Tolong perhatikan yang tipis-tipis, yang tebal-tebal. Jangan ngayun, jangan lambat sehingga bacanya seperti orang isba' bacanya. Ya, itu dia ya jamaah. Mudah insya Allah. Dan ikhfa hakiki juga bisa terjadi pada apa namanya? Huruf muqatta'ah. Dan huruf muqatta'ah yang dibaca ikhfa hakiki hanya pada 2 kata aja. Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya kaf ha ya ain sad. Ain sin qaf. Nah, itu aja. Ya. Hanya pada 2 kata surat Maryam dan surat Asy-Syura. Ya, gitu. Lainnya tidak ada ikhfa. Dan ini juga berlaku hukum ikhfa. Ya, saya cuman kasih tahu bahwa ikhfa nanti insya Allah akan dibagi gunnahnya ada 2. Ada ikhfa yang tafkhim, ada ikhfa yang tarqiq gunnahnya. Ya, khusus yang tafkhim ya, sebagian kalau saya dapati beberapa bacaan orang-orang yang lagi baca itu bacanya diuangin gitu. Jadi kayak miong miong begitu. Ada takalluf. Ini bacaan takalluf. Misalkan disuruh tebal, tapi tebalnya nggak begitu. Qaf misalkan miong qablu, cukup segitu ukurannya. Nggak usah lebih dari itu. Ya, misalkan kurang tebal lah, sehingga ada bunyi yang lain, misalkan kayak ada waw, miong, begitu. Miong sol solin, ya, dengan alasan tafkhim. Bil harfi mizanun, semua ada mizannya. Fala taku taghiyan fi, tidak boleh berlebihan. Wala taku mukhsiral mizan, juga tidak boleh melalaikan. Kemudian di sini Al-Imam Abu Amr Ad-Dani menjelaskan ya sebab ikhfa wa innama ukhfiya indahunna, ya. Sebab ikhfa itu adalah li'annahuma, ya, karena keduanya, siapa nih maksudnya? Nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf yang 15 lam yab'uda minhunna kabu'dihima min hurufil halqi. Pertemuan nun sukun atau tanwin dengan yang 15 huruf ikhfa itu tidak terlalu jauh. Lam yab'uda, tidak terlalu jauh atau tidak jauh kabu'dihima min hurufil halqi, seperti jauhnya huruf halqi. Ya, jadi pertemuan nun sukun bertemu dengan huruf tenggorokan itu dianggap jauh. Bu'dun, makanya disebut sebagai mutabaidain, dibaca idhar.
Dan kita pernah belajar ketika di idgham konsep pertemuan dua huruf secara makhraj, ketika dia semakin jauh maka semakin izhar, semakin dekat maka semakin idgham. Fayajibul izhar kalau memang dia jauh, wajib dibaca izhar. Walam yaqruba minhunna ka qurbihima min hurufi lam yarwi. Dan dia juga tidak terlalu dekat. Siapa? Pertemuan nun sukun atau tanwin dengan 15 huruf itu. Seperti dekatnya huruf-huruf yang 6. Lam yarwi. Lam, mim, ya, ra, waw. Kok di situ tidak ada apa? Min huruf lam yarwi. Huruf idgham itu kan? Tidak disebutkan, ada yang kurang nggak? Lam yarwi itu berapa huruf? 5 apa 6? 5. Nun, Hah? Ustaz. 5 kan? Kok tidak ada huruf apa di situ? Nun. Nun, harusnya yarmaluna ya kan? Lengkap tuh nun 6. Kenapa di sini yang nggak ada huruf apa? Nun. Kenapa nun nggak disebut? Hah? Kenapa nun tidak disebut? Halo? Kok huruf idgham cuman 5? Karena nun bukan mutaqaribain. Nun itu mutamathilain. Itu alasannya. Paham nggak? Paham nggak ya jemaah? Maka yang mutaqaribain cuma 5. Nun sukun ketemu lam mutaqaribain. Nun sukun ketemu mim mutaqaribain. Nun sukun ketemu ya, ketemu ra, ketemu waw, itu semuanya mutaqaribain. Kalau nun ketemu nun mutamathilain. Makanya nun man nasya. Man ada mim, ada nun sukun ketemu nasya. Maka man nasya hukumnya ada 2. Bisa idgham bi gunnah atau idgham mutamathilain shaghir. Bisa juga. Bukan idgham mutamathilain shaghir itu ada hukum mim sukun Ustaz. Idgham mimi. Iya, ini idgham nuni. Jelas ya jemaah? Baik, udah pernah kita bahas. Fayajibul idgham, maka wajib dibaca idgham. Fa ukhfiya, maka ukhfiya diikhfa'lah. Diikhfa'kan siapa? Nun sukun atau tanwin bertemu 15. Fasara indahunna la mudharaini wala mudghamain. Maka diikhfa'kanlah pertemuan nun sukun dengan 15 huruf itu tidak izhar dan juga tidak idgham. Idghamnya tentu idgham kamil. Gitu ya jamaah. Itulah dia pertengahan hukum ikhfa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Ulama abad ke-5 bayangkan. Dari dulu sudah tahu konsepnya demikian. Nah, kemudian di sini ada penjelasan makna ikhfa antara izhar dan idgham. Kira-kira ketika ikhfa hakiki itu pertengahan antara izhar dan idgham itu maksudnya gimana? Maka di sini coba kita kasih semacam apa ya, simulasi lah. Jadi contoh misalkan anfusakum. Dia pertengahan. Coba kita bandingkan dengan nun sukun yang ada pada ikhfa dengan nun sukun yang ada pada izhar halqi. Kalau nun sukun yang ada pada bacaan izhar halqi berarti nunnya dibaca izhar jelas. Man amana. Apa yang terjadi? Man amana. Maka ujung lidah kita nempelnya ke langit-langit atas tempatnya nun. Man. Nunnya jelas. Man. Tapi contoh ketika kita bandingkan nun sukun pada ikhfa dengan nun sukun pada idgham sebelah kanan. Min ladunhu. Anfusakum. Min ladunhu. Ketika pada ikhfa nunnya masih gunnah. Ya. Gunnahnya masih ada. Sedangkan pada idgham min ladunhu. Nunnya sudah tidak ada. Jadi dia melebur sempurna pada huruf yang kedua. Apa yang kita bisa pahami dari pertengahan antara izhar dan idgham? Konsepnya ikhfa? Maka ikhfa itu dari perspektif izhar adalah gunnahnya. Sedangkan dari perspektif idgham adalah peleburannya. Paham? Itu dia, makanya dia pertengahan. Dia ambil dari izhar, ikhfa itu dari apa? Sisi apa? Gunnah. Nah, izhar di sini ada gunnah apa enggak? Tetap ada gunnah.
Sedangkan ikhfa mengambil konsep idgham adalah meleburnya huruf. Sehingga nun sukun atau tanwin pada hukum ikhfa, nunnya masih ada atau sudah tidak ada? Halo? Nun sukun atau tanwin pada hukum ikhfa hakiki, nunnya masih ada atau tidak ada? Tidak ada. Ada. Tidak ada. Yang Benar. tidak ada itu adalah konsepnya idgham, seperti bacaan milladunhu. Mana nunnya? Tidak ada. Nunnya sudah melebur sempurna pada huruf lam. Lam. Nah, itu dia. Itulah ikhfa pertengahan antara izhar dan idgham. Jelas ya jamaah? Insya Allah. Insyaallah. Coba lihat di sini tabel yang ada pada yang dijelaskan oleh Dr. Aiman. Kalau pada izhar ya, ikhfa itu adalah mengambil gunnah, juz khayshumi. Sedangkan pada lidah maksudnya adalah ini sebenarnya bisa tadi yang bahasa saya peleburan. Jadi dia si ikhfa itu mengambil konsep idgham dari konsepnya nun. Ketika dia dileburkan pada huruf yang lam, maka dia tidak ada. Maka dia ambil dari gunnah, maka dia ambil dari izhar dari segi gunnahnya masih ada, dan dia pada hukum idgham dari nunnya dia tidak ada. Nah, ini. Itulah dia hukum ikhfa hakiki pertengahan. Ya. Syekh Uthman bin Sulaiman Murad dalam Al-Salsabil Asy-Syafi mengatakan wa ammal ikhfa'u fahalun bainal izhari wal idgham qad rawaina. Tuh. Wa ammal ikhfa, dan adapun hukum ikhfa hakiki, fahalun itu kondisi, keadaan, hukum, sifat, bainal izhari antara hukum izhar wal idgham dan antara hukum idgham. Qad rawaina, demikianlah kami meriwayatkannya. Kami ya sampai riwayatnya kepada kami diajarkan demikian. Gitu. A. Ikhfa menyerupai izhar. Mil sol solin. Pada nun sukun terdapat gunnah. Dibaca saat terpisah dengan huruf sod. Ini menyerupai izhar. Min misalkan. Min ada gunnahnya. Kemudian ikhfa menyerupai idgham. Ketika nun sukun dengan huruf sod terucap bersamaan. Makanya jangan melar di sini. Jangan. Mil so. Mil so. Seakan-akan kita baca miso. Nggak ada alasan orang nggak itu melar-melar gitu loh. Isba. Mil. Halo, internet saya aman? Aman insya Allah Ustaz. Ya. Kadang-kadang aja Ustaz. Ya, kalau ada lost connection itu biasanya saya takutnya itu lambat. Jadi jangan baca mil, jangan lambat begitu. Nah, ini saya nggak bisa menjangkau semua ya. Saya hanya ingat murid-murid saya aja yang talaki. Tentu masalah ini masalah yang sudah sering terulang-ulang. Dan insya Allah mudah-mudahan para murid-murid sudah sangat paham kapan bacaan dia melar atau enggak. Gitu ya, hati-hati. Yang baca melar nggak ada alasan. Kenapa? Karena konsepnya seperti idgham. Ada nggak orang baca idgham tapi idghamnya nggak itu. Miladunhu. Ada nggak orang baca begitu? Makanya kalau baca idgham lam misalkan jangan ditahan. Miladunhu salah. Miladunhu. Dihentak aja. Seperti kita naber kalau bahasa Dr. Aiman. Nah, naber kayak itu miladunhu. Kayak kita baca illalladzina amanu. Jangan illalladzi. Nyala. Illalladzina amanu. Jadi langsung ya jamaah. Ya, jangan lembek. Kemudian selanjutnya adalah apa yang disampaikan oleh Muhammad Maki Nasr Al-Juraisi. Ya, Juraisi pakai shin, afwan. Pakai sin atau shin? Pakai sin. Al-Juraisi. Ulama abad terakhir ya, mutaakhirin. Apa kata beliau? U'tiya hukman mutawassitan bainal izhari wal idgham wa huwal ikhfa. Ketika diberikan hukum pertengahan, ikhfa itu adalah hukum pertengahan antara izhar dan idgham. Ya, wa huwal ikhfa, itulah ikhfa. Li'annal izhara, karena sesungguhnya izhar
ibqa'u dzatil harfi wa sifatihi ma'an. Tuh lihat. Lihat cara pandang para ulama kalau misalkan mereka menteorikan sesuatu tuh, coba lihat. Sesungguhnya izhar itu adalah masih adanya zat huruf wasifatihi ma'an dan sifatnya secara bersamaan. Maksudnya apa di sini? Huruf apa? Nun sukun. Ketika bacaan izhar, nun sukun itu masih ada nunnya dan juga sifatnya. Sifatnya di sini artinya adalah gunnah. Paham? Itu adalah izhar. Jadi izhar itu bacaannya apa? Ketika kita baca man amana, maka di situ ada dua hurufnya dan sifatnya masih jelas. Namanya juga izhar. Maka nggak boleh kita buang. Kita harus menjelaskan semuanya secara utuh. Baik itu zatnya, makhrajnya, hurufnya, ataupun sifatnya yang ada pada nun sukun atau tanwin. Wal idghamut tam, adapun idgham dalam kurung tanda kutip idgham tam ya, idgham kamil. Kenapa harus dipastikan idgham kamil Ustadz? Supaya jangan lagi kebayang orang-orang sebagian idghamnya idgham nakis. Karena tentu al aslu fil idgham at-tam. Prinsip dasarnya idgham adalah idgham kamil. Apa itu? Idhabuhuma ma'an. Bahwa menghilangkan keduanya secara bersamaan. Apanya maksudnya? Zat hurufnya, yaitu nun sukunnya, atau sifatnya. Paham? Jadi ini izhar demikian, idgham demikian. Nah, bagaimana si ikhfa? Ikhfa itu adalah wal ikhfa'u huna. Nah, ini cakep banget nih konsepnya, penjelasannya Makin Nasr Al-Juraisi. Wal ikhfa'u huna, dan adapun ikhfa di sini idhabu dzatin nuni wat tanwini minal lafzi, yaitu menghilangkan zat nun, maksudnya huruf nun, zatnya. Ya. Zat itu maksudnya apa? Fisiknya. Huruf nunnya dan atau tanwin dari pelafalan, wa ibqa'u sifatihi allati hiyal gunnah, dan masih menetapkan, menyisakan sifatnya, yaitu gunnah. Paham nggak sampai sini? Maka tadi yang sudah saya sampaikan, ikhfa itu menyerupai izhar dan idgham diambil dari satu sisinya masing-masing. Kalau dari idghamnya itu adalah menghilangkan atau hilangnya huruf nun atau tanwin dari pelafalan, adapun dia mengambil dari izhar adalah dengan tetap menyisakan atau dengan tetap eksis atau tetap aktifnya Gunnah. Nah, itu dia. Paham nggak sampai sini ya jemaah? Insyaallah. Lah dia disebut sebagai mutawassitan, hukum pertengahan. Mutawassitan. Ya, makanya bacaan idgham dengan ikhfa sama-sama pengucapannya satu pengucapan. Dari sini apa yang bisa kita ambil ya jamaah antara hukum hukum ikhfa dengan idgham? Pelafalannya langsung karena konsepnya sama-sama langsung melebur, betul enggak? Iya. Maka nggak ada orang baca milju, lambat ke jim. Harusnya apa? Milju. Makanya ada orang bacanya begini langsung ke tengah, minju. Jangan salah. Minju. Boleh nggak kita baca minju langsung ke tengah gitu? Sah-sah aja. Boleh. Karena memang konsepnya ikhfa sama dengan idgham dalam peleburan huruf pertama pada huruf yang kedua. Maka ini lagi-lagi menegaskan tidak ada melar-melar pada gunnah. Paham? Contoh misalkan ansha'akum misalkan. Jangan ansha'akum, lambat masuk ke shin. Langsung masuk ke shin. Ansha'akum. Nah, gitu. Karena konsep ikhfa itu sama dengan konsep idgham dalam segi apa? Idhabuhuma ma'an. Menghilangkan nun
Nun Menghilangkan nun itu dan maksudnya apa? Menghilangkan nun. Menghilangkan nun maksudnya apa? Karena dia kita leburkan pada huruf yang kedua. dua. Kan idgham. Idgham itu hurufnya dihilangin buat apa? Karena dia dimasukin atau diidghamkan atau dileburkan atau digabungkan huruf sinun sukun atau tanwin pada huruf yang kedua. Gitu. Bagaimana Ustadz kalau idghamnya wawu dan ya? Kalau wawu dan ya itu kira-kira masih menyisakan huruf pertama atau tidak? Atau tetap dia melebur langsung pada huruf yang kedua? Kalau huruf wawu dan ya. Masih Ya menyisakan. idgham nakis. Masih menyisakan. Masih menyisakan Ustaz. Berarti pengucapannya masih rasa-rasa lambat dong. Ayo, jawab. Bukan Ustaz, masih ada sifat dengungnya nun. Masih dibaca. Nah, berarti di sini jangan kita pahami bahwa wawunya atau ya-nya kita lambat. Tetap langsung. Hanya saja yang kita sisakan si gunnah, bukan misalkan begini, miu, paham nggak? Bukan begitu. Konsepnya sama. Miwa, paham nggak? Miu. Miwa. Adapun Langsung di situ keluar. yang paham sampai sini? Berarti semua idgham baik kamil ataupun nakis sama-sama langsung. Jelas sampai sini ya jemaah? Nah, saya pokoknya agak menekankan banget nih. Soalnya yang bacaannya melempem-melempem itu saya agak tegas di sini. Ya, ya tahu sendirilah kalau lagi talaki gimana ya jemaah. Gitu. Jadi mudah-mudahan nih yang masih melempem, masih nggak paham, masih nggak sadar, ya segera sadarlah. Oke? Karena ini sudah terjawab sebenarnya secara teori, ya, secara pendalilan, secara rujukan itu sudah saya jelaskan sedemikian rupa untuk menegaskan bacaan melempem itu, bacaan melar itu tidak ada ya jamaah. Ya, gitu. Dengan alasan bacaan melar itu tamtid, isba adalah bacaan tahqiq. Bacaannya lambat misalkan, temponya, durasinya baca lambat. Betul, itu tidak ada masalah. Masalahnya adalah kita melambatkan pelafalannya sehingga alasan itu jadi melar gitu. Malah sebenarnya bacaan tamtid, bacaan melar, memanjang itu identik dengan bacaan tahqiq. Atau bacaan tahqiq biasa kesalahan yang sering terjadi adalah bacaan yang melar-melar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terkesan itu betul. Tetapi sebenarnya ada bacaan yang diayun-ayun sehingga masuknya itu masih melar. Minasyaitonir. Harusnya dibaca begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebagian orang yang nggak biasa dia akan menilai apa? Kok bacanya dihentak-hentak begitu? Mana hentak-hentak? Itu adalah bacaan yang kita hindari dari bacaan tamtid. Faham? Bukan dihentak-hentak. Adapun dihentak-hentak adalah ketika berlebihan dari itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu baru dihentak-hentak. Paham sampai sini ya jemaah? Baik, semuanya tentu kita harus kuatkan secara dirayatan ilmu teori, ya tentu dengan merujuk penjelasan dari para ulama, dan yang utama tentu riwayatan, secara periwayatan. Ya, bagaimana itu sandaran talaqi kepada guru-guru. Baik, selanjutnya adalah cara pengucapan ikhfa hakiki. Nah, ini langkahnya. Ya. Lihat di sini. Tahiyatul fam. Ini adalah diksinya Dr. Aiman. Diksinya Dr. Aiman menggunakan kata tahiyah. Apa? Tahiyah. Apa itu tahiyah? Tahiyah itu artinya apa? Kalau dalam bahasa Arab, ini berarti fi'il madinya apa? Fi'il madinya apa? Tahiyah.
hayya'a yuhayyi'u tahyi'atan, fa'ala yufa'ilu taf'ilatan. Artinya mempersiapkan. Ana uhayyi'uka tahyi'atan. Saya mempersiapkan untukmu. Ya. Berarti di sini apa? Tahiyatul fam, mempersiapkan mulut alal makhrajil harfil ati, untuk pengucapan makhraj huruf setelahnya. Kapan? Ba'da nunil mukhfa, ketika apa? Setelah kita mengikhfakan nun. Jadi, cara yang pertama dalam hukum ikhfa ini penting mempersiapkan. Sebenarnya kalau kita mau tarik diksi yang digunakan oleh para ulama terdahulu, saya pernah dapat itu makalahnya dan saya save dulu di Facebook. Jadi ada seorang syekh yang menjelaskan kata tahiyah. Jadi ternyata tahiyah ini adalah bahasa kontemporer yang apa namanya disampaikan oleh Dr. Aiman. Bahasa ulama terdahulu sebelumnya itu bukan pakai bahasa tahiyah, bukan pakai diksi tahiyah, tapi takrib. Apa? Takrib. Coba tolong yang punya buku ini di garis apa di buletin kata tahiyah ini kasih panah ke samping kanan, tulis kata takrib. Ya, jadi takrib. Apa makna takrib? Qarraba yuqarribu takriban, mendekatkan. Ya, jadi sama. Ya, mendekatkan, mempersiapkan mulut kita untuk mengucapkan huruf setelahnya. Jadi konsep ikhfa tuh begitu. Kenapa kok kita mempersiapkan? Ini kan konsep idgham, betul nggak? Kalau idgham itu kan konsepnya gimana? Langsung ada pada huruf yang kedua, melebur gitu loh. Contoh milladunhu, milla, nggak mungkin kita nun persiapan ke lam. Langsung ke lam, milla. Paham? Paham nggak ya jemaah? Ketika kita mengucapkan idgham, maka bukan persiapkan lagi, tapi apa? Langsung mengucapkan apa? Nun kelam milla langsung. Tapi di sini ketika ikhfa itu ada bahasa mempersiapkan atau bahasa lain sebenarnya takrib, mendekatkan. Maka nggak ada masalah kalau ada orang baca misalkan nun ketemu zal. Apa tadi contoh misalkan? Innama anta munziru man yakhshaha. Munziru. Langsung dia nempel lidahnya ke sini ke zal. Itu nggak ada masalah, ikhfa demikian. Paham? Sampai bacaan tak misalkan antum. Antum langsung nempel ke tak di sini. Bukan ke nun. Kalau ke nun antum pakai nun. Ini pakai tak di depan sini. Antum. Ada yang begitu. Paham ya jemaah? Nah, itu yang pertama. Dan hampir semua ikhfa begitu. Nun ketemu shin, ansha'akum, ansha'akum. Jangan jauh-jauh, berarti dekat dengan shin. Ya, gitu. Maka nggak ada alasan orang baca ikhfa tuh ang semua. Misalkan apa? Wazila. Itu jauh. Nggak ada persiapan ke zai. Unzi. Unzi. Dekat dengan zai. Paham ya sampai sini ya jamaah? Karena konsep ikhfa hakiki adalah sama seperti idgham. Kalau idgham itu langsung ke zai, uzila. Itu idgham, uzila. Tapi ikhfa di sini unzi. Nah, gitu. Makanya bahasanya apa? Tahiyah atau takrib. Nah, jadi takrib, tulis takrib itu adalah diksi klasik. Jadi pilihan kata yang tentunya lebih dahulu, sedangkan tahiyah ini adalah diksinya Dr. Aiman. Paham sampai sini ya jemaah? Paham. Itu poin yang pertama. Jadi nggak ada alasan lagi orang yang baca melar, nggak ada alasan lagi orang yang baca ikhfa jauh kemana-mana. Maksudnya jauh kemana-mana tuh gimana? Baca al-insan aja, al-insan, insan. Itu gimana konsepnya? Al-insan. Maka coba kalau idgham, al-isan. Coba deh. Maka nggak mungkin dia, kalau dia tahu konsep idgham, nggak mungkin dia baca al-insan, apalagi di gitu loh. Nggak ada. Al-isan, insan. Paham?
Gitu mudah insya Allah. Paham, Masya Allah. Yusahibu dzalika nutqu ghunnatin kamilatin minal khaysum. Adapun langkah yang kedua setelah kita tadi persiapan. Ya, nah di sini kan ada yang menanya tuh, Ustadz, persiapan itu kira-kira mulut kita sudah berada di makhrajnya yang setelahnya itu atau cuman persiapan? Ada yang nanya gitu kan? Ini gara-gara bahasa persiapan. Maka langsung saya kasih tahu dengan diksi yang sebelumnya apa tadi? Selain tahiyah. Halo? Takrib. Takrib. Mendekatkan. Ingetin itu, takrib. Takrib. Ingetin Mendekat. takrib. Jadi kalau tahiyah ini bahasa siapa tahiyah? Bahasanya Dokter Aiman. Aiman. Dokter Aiman itu Aiman. merujuk kepada siapa sebelumnya? Dengan bahasa takrib. Ingat takrib itu artinya apa? Mendekat. Pendekatan. Nah, sekarang jelas. Kira-kira mendekat itu gimana coba-coba? Kira-kira. Persiapan itu baru mau mulai atau sudah ada di situ? Baru mau memulai. Mendekati. Ya, pokoknya intinya kalaupun dia mendekat itu berarti udah deket gitu loh, nggak jauh-jauh amat. Paham? Jadi nggak ada alasan orang baca al-insan, itu di mana coba lidahnya? Itu jauh. Paham? Saya nggak permasalahin orang bilang persiapan itu sudah ada di tempat atau baru mau mulai. Tapi saya nggak setuju kalau persiapan itu adalah baru mau mulai. Itu seakan-akan terkecoh dengan kata tahiyah. Maka ganti dengan kata tahiyah apa? Takrib, mendekat. Jadi kalau ibarat kita analogikan kita misalkan OTW, itu bukan lagi OTW on theory way. Teori gitu, baru mau jalan gitu loh. OTW itu udah bener-bener jalan. Bahkan kalau bisa udah di depan pintu rumah, saya udah depan, udah sampai gitu loh, paham nggak? Baru bilang OTW, paham nggak sampai sini ya jemaah? Ya gitu analoginya. Jadi kalau baca unzila nggak usah jauh-jauh, udah ada di situ, di ujung lidah kita udah mau deket ke zai. Atau nggak ada masalah, udah di tempat di situ. Paham sampai sini? Jangan lagi pakai bahasa persiapan, ada pertanyaan mulut kita, lidah kita, atau apa mulut secara umum ya. Karena kalau lidah kan kesannya kayak hurufnya huruf lidah. Kan apakah huruf ikhfa itu semuanya huruf torofi, huruf lidah? Coba, dari 15 itu semuanya huruf lidah nggak? Tidak. Tidak, Ustaz. Ada huruf lain nggak? Ada. Ada Pak, huruf Apa? tiga. Salah huruf Jauh. Dan qaf. Semuanya huruf lidah itu. Lo coba deh. Coba huruf yang 15. Pak Ustaz. Pak Ustaz. Oh iya. Siapa? Iya, tapi sebagian besar huruf lidah ya enggak? Pak Namus. Nah, ya gitu aja. Mil. Apalagi qaf dengan kaf. Qaf dengan kaf ada dua alasan ya yang menjadikan dia langsung di tempat. Qaf dengan kaf alasannya adalah karena dia Jauh. jauh. Coba apa konsep kalau dua pertemuan dua huruf semakin jauh? Semakin izhar. Makanya ikhfa qaf dan kaf ikhfa rasa izhar. Tahu nggak ikhfa rasa izhar? Langsung min qablu minkum. Itu alasannya. Paham nggak sampai sini? Masih ada lagi orang baca mil nguang begitu nggak nempel. Langsung nempel karena itu rasa izhar. Alasannya apa? Siapa yang ngajarin Ustadz ikhfa rasa izhar? Ya, dia nggak tahu ceritanya. Di sini masih ada yang bingung nggak? Masih ada yang nggak terima nggak kalau hukum ikhfa hakiki yang qaf dan kaf langsung Masih ada yang bingung nggak alasannya? Diroyahnya, teorinya. Kita masih ada hubungannya dengan pertemuan dua huruf. Semakin jauh semakin apa? Izhar. Izhar. Semakin dekat semakin apa? Idgham. Maka yang semakin dekat itu boleh kita yang pertama ini. Langsung mendekat, langsung sampai di tempatnya, nggak usah persiapan dari awal. Baru misalkan apa, baru mau mandi, baru apa enggak, langsung udah siap, udah jalan gitu loh, paham nggak? Kalau bisa udah mau sampai, paham? Nah, adapun qaf dan kaf itu dia rasanya rasa izhar, makanya bunyinya langsung gitu loh. Oke lah, insyaallah mudah-mudahan paham semua. 1 dan 2 aman. Nomor 3,
wa yusahibuhu aidan suwaitun minal fam. Nah, ini nih Masya Allah. Ya, Dr. Aiman hafizahullahu taala bilang apa? Ikhfa itu ternyata juga masih ada suwaitun minal fam, suara kecil dari mulut. Bisababi adamin ghilaqi makhrajin nuni al-juz' lisani illa 'inda al-qaf wal kaf. Dengan Jadi sebab ternyata hukum ikhfa, wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya ini saya masih agak gimana ya? Kalau kita melihat kalau kita baca An-Nashr, saya pernah baca An-Nashr waktu itu. Penjelasannya Al-Imam Ibnu Al-Jazari bahwa ikhfa itu pokoknya dia murni gunnah di khaysum. Murni apa? Gunnah di khaysum. Kalau murni gunnah di khaysum berarti seakan-akan tidak ada suara dari mulut ikhfa itu. Tapi di sini pada kenyataannya kalau kita baca ikhfa itu ternyata contoh misalkan unzila. Masih ada nggak kira-kira suara dari mulut atau semuanya dari hidung? Masih ada dari mulut Ustaz. Nah, makanya kalau kita presentasikan, bukan prosentasi. Prosentasi itu bahasa Inggris. Persentase kalau bahasa Indonesianya ya. Kalau kita presentasekan maka suara dari mulut ini dia kecil, dikit. Sehingga katakan ikhfa itu tetap dominan di hidung. Maka dari 100, 90% itu dari hidung, mungkin sisanya dari mulut. Maka dari mulut itu dikit banget. Ya. Makanya di sini bahasanya bukan sautun. Sautun itu suara sempurna. Saut. Tapi versi mikronya, versi kecilnya adalah suwaitun. Paham? Ini namanya isim tasghir. Isim apa? Isim tasghir. Tasghir. Apa itu isim tasghir? Transformasi ke mikro. Perubahan menjadi ke kecil. Paham? Mengikuti wazan apa? Fu'ailun. Paham ya jamaah? Insyaallah. Sebagaimana nama orang Hasan, Husain. Ya, itu. Hasan itu besar, Husain adiknya. Kalau orang yang tahu bahasa Arab, ketika dia namain anaknya kembar misalkan, ya, yang lahir pertama maka dinamakan Hasan. Yang lahir kedua namanya Husain. Karena Husain ini adiknya. Kalau dia yang penting, saya mau namain Hasan dan Husain, tapi dia nggak paham bahasa Arab, akhirnya dia namain yang pertama Husain, yang pertama Hasan, yang kedua Hasan. Maka ini kebalik. Paham ya jamaah? Nah, pokoknya suwaitun ini adalah versi suara kecil. Apa sih suara kecil? Ya lirih itu loh. Dikit gitu suaranya. Artinya gimana Ustadz? Nggak usah diukur-ukur lah. Pokoknya kalau kita baca ikhfa tipis misalkan unzila itu ada suara kecil dari mulut. Kenapa? Bisa babi adamin ghilaki makhrajin nun. Karena memang tidak tertutupnya makhraj nun, maksudnya ujung lidah. Nah, di sini sebenarnya di garis bawahi bahwa sebenarnya kita udah nggak ngucapin makhraj nun lagi. Kenapa? Karena mulut kita sudah takrib atau tahiyah ke makhraj yang setelahnya. Illa indal qafi wal kaf, kecuali huruf qaf dan kaf, fahuwa munghalikun tamaman. Dia langsung tertutup rapat. Di sini sama Dr. Aiman tidak dijelaskan. Ya, alasan klasik kenapa qaf dan kaf itu langsung tertutup rapat. Makanya saya kasih penjelasan lain dengan kaidah yang sudah kita hafal sebelumnya, yaitu konsep pertemuan dua huruf jauh dan dekat tadi. Itu bukan penjelasan tanpa dasar. Tapi yang nyimak dari awal itu pasti tahu bagaimana perkataannya Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi. Ulama abad kelima mengatakan pertemuan dua huruf semakin dia jauh taba'ada ujubul izhar. Semakin wajib diizharkan. Kemudian semakin dia taqaraba, semakin dekat maka wujubul idgham. Dibaca wajib idgham. Lidza yakunu nutqu indahuma bi ghunnatin khalisatin minal khayshum.
Lidha untuk itulah yakunun nutqu indahuma. Jadilah pengucapan indahuma pada qaf dan kaf bi gunnatin khalisatin dengan gunnah murni dari hidung. Min qablu. Minkum. Begitu. Qaf jangan nguang. Miau miau itu pakai mulut. Takalluf begitu bacanya. Laisa ma'aha syai'un minal fam, maka pada dua huruf qaf dan kaf tidak ada suara sedikit atau keluar dari mulut. Berarti selain qaf dan kaf 15 huruf ikhfa itu ada suara dikit dari mulut. Gitu. Contoh, wa man taba min dunillah min du. Maka nggak ada alasan lagi orang baca mil begitu. Wamal, aduh. Kadang pegel kalau ada yang belum bisa begini. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya saya anjurkan mungkin ini cara terakhir lah. Cara mentok bagi orang yang baca ikhfa-nya itu nguang atau jauh. Wamal taba mil dunillah. Tahu nggak? Gimana caranya menanggulangi orang yang baca ikhfa-nya begitu? Bacanya langsung ke ta dan bacanya langsung ke dal lidahnya. Wa man taba min dunillah. Itu cara terakhir. Maka misalkan ada murid saya membaca nun ketemu ta dengan nun ketemu dal langsung nempel lidahnya min dunillah. Wa man taba. Saya nggak omelin. Saya biarin. Mungkin sebagian orang bilang itu jadi izhar Ustadz. Siapa yang bilang izhar? Coba. Di situ izhar atau bukan? Min dunillah. Man taba. Itu izhar bukan? Ayo. Bukan. Bukan. Kenapa bukan izhar? Karena Bukan. gunnahnya berasa. Kenapa bukan Huruf. izhar? Simple jawabannya. Tidak Kenapa ada bukan nun. izhar? Huruf ikhfa. Karena nempelinnya bukan ke nun. Iya, bukan Nah, ke nun. itu penting tuh. Karena nempelinnya bukan ke nun. Awas. Kalau nun nempelnya ke atas lagi. Wa man taba. Man, N. Min Iya. dunillah itu N. Tapi di sini dia kedal. Min. Agak cadel. Mindu. Mindu. Manta. Jelas nggak? Iya. Ini pokoknya cara terakhir bagi orang baca ikhfanya dia jauh misalkan. Wamal, lihat di sini. Wamal, jauh nggak kira-kira? Jauh. Mil, coba lihat. Mana tahiahnya, mana takribnya kagak ada. Udah tebel lagi rasanya. Salah baca begitu. Coba bayangkan. Cara baca ikhfa, cara begitu aja harus tepat loh. Paham? Hati-hati. Pokoknya ini jalan terakhir, jalan ninja pokoknya kalau baca menemukan murid dia nggak bisa. Misalkan apa? Min indillah nggak bisa. Coba langsung ke dal. Min indillah. Paham ya jamaah? Allah. Itu dia. Itu caranya. Bagi pelakunya juga misalkan nggak bisa, saya pelakunya Ustadz. Nah, itu caranya saya kasih tahu. Nanti kalau udah bisa, misalkan jangan nempel bisa juga. Jadi mau nempel dan nggak nempel ini nggak salah sebenarnya. Coba, yang nempel ini masalahnya di mana? Ada tabrakan di satu kasus atau satu pembahasan ikhfa. Ada yang tahu nggak? Di masalah apa ketika bacaan waman taba ini nggak baca begini? Masalahnya apa? Ada yang tahu? Di bahasan ikhfa sendiri di dalam apa? Saat apa? Saat ikhfa itu punya tingkatan. Ada namanya ikhfa aqrab, ada namanya ikhfa ausat dengan ikhfa apa? Ab'ad. Ada yang nyambung nggak kira-kira penjelasan saya? Ketika nun atau nun sukun atau tanwin bertemu dal ta dengan po, ini kan dia namanya ikhfa aqrab. Maka Al-Imam Ibnu Al-Jazari menyampaikan bahwa ikhfa aqrab itu adalah ikhfa a'la. Ikhfanya lebih tinggi. Lebih ikhfa. Maka harus hati-hati. Jangan sampai ujung lidah kita
menjadi apa? Terlalu dekat sehingga nanti seakan-akan bacaannya apa? Izhar. Maka di sini berbeda ini dan itu. Maksudnya Imam Ibnu Al-Jazari adalah kita membaca izhar, takutnya sebagian orang nempelinnya kemana? Ke nun. Tapi di sini bukan izhar ya Imam Ibnu Al-Jazari, tetapi ke dal, ta, dan to. Makanya di sini Al-Imam Ibnu Al-Jazari mewanti-wanti hati-hati ini karena hurufnya paling dekat, jauhkan sedikit. Sehingga bunyinya gimana? Waman. Nah, itu nggak nempel. Itu nggak nempel. Versinya Imam Ibnu Al-Jazari itu gitu. Jangan ditempelin. Akhirnya begitu bunyinya, dia masih ngambang. Waman. Tapi dekat nggak? Dekat. Dekat. Tapi ada orang ya Imam Ibnu Al-Jazari nggak bisa baca begitu. Dia baca begini. Wamal. Wamal. Gitu loh. Nah, akhirnya masalah begini. Udah. Caranya adalah tempelin aja ke ta. Waman taba. Paham? Kira-kira bisa nggak memposisikan, mengkondisikan sesuai dengan kondisinya masing-masing? Nah, itu dia. Insya Allah. Jangan memahaminya setengah-setengah. Takutnya nanti langsung membuat konklusi, membuat kesimpulan. Oh, berarti Ustadz Yahdi membolehkan ikhfa akrob yang mana itu sebenarnya harusnya ikhfa a'la kok ditempelin. Nggak tahu ceritanya dia. Saya kasih tahu ini dan ini masing-masing sendiri-sendiri. Paham? Sampai-sampai penentuan ikhfa itu punya tingkatan, itu ada yang bilang begini, itu nggak fungsi sama sekali. Nggak punya pengaruh sama sekali. Paham sampai sini? Nah, itu seperti siapa? Ustadz Ihsan Ufik bilang begitu. Saking tingkatan ini adalah cuman ingin menjelaskan dekatnya huruf dengan sinun, sukun, atau tanwin. Untuk menjelaskan status dekat atau jauhnya. Ya, yang paling dekat siapa tentunya? Pertemuan nun, sukun, atau tanwin. Dengan dal, ta, to. Dengan Ya, to. ya kan? Yang paling jauh siapa? Qaf dan kaf. Nah, sisanya baru ausat, pertengahan. Ausat. Nggak terlalu jauh juga nggak terlalu Cuman masalah menentukan dekat dan jauhnya huruf. Itu baru ada pembagian apa? Aqrab, ausat, dan ab'ad. Ab'ad. Tetapi dalam pengucapan kita harus tahu esensinya, ya, yang sifatnya substansi itu yang mana. Paham? Nah, ini aja masalahnya. Nah, habis itu baru kalau kita mau spesifik menyinggung masalah gunna ikhfa hakiki, maka dia dibagi menjadi 2. 15 huruf itu dibagi menjadi 2. 5 huruf gunnahnya, guna pada ikhfa hakiki dibaca tafkhim tebal, dan sisanya 10 itu tipis. Ya, dan 5 huruf ini tentu dia punya alasan. Kenapa dia dibaca tebal? Eksis masih dibaca tebal. Karena tentu dia adalah huruf isti'la. Huruf tebal. Isti'la itu sifat. Sifat huruf kuat. Kemarin waktu saya tolibah ada yang nanya di kelas mana itu saya lupa. Sifat kuat ini tetap punya pengaruh. Bahkan ikhfa sendiri pun harus tetap menganggap kekuatan hurufnya yang 5 ini. Qalqalah iya, jadi tebal. Kalau ada huruf isti'la. Gunnah juga iya. Si alif apalagi ngikutin tebal. Ya enggak? Nah, gitu aja. Ya. Bahkan kalau misalkan huruf lam dibaca tebal oleh Warsh, itu juga gara-gara huruf isti'la, itbaq. Contoh shad, as-salah. Ya enggak? Itu kenapa lam dibaca tebal? Karena ada shad. As-salah, as-salah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Coba gara-gara apa lam dibaca tebal? Gara-gara shad. Ya enggak? Misalkan apa? Bidhallamil lil abid. Bidhallamil lil abid. Lam dibaca tebal gara-gara dha. Maka huruf isti'la tolong dijaga. Tolong dihafal dengan baik. Karena dia punya pengaruh beberapa ketika dia di hukum-hukum yang lain. Ikhfa, gunnah lebih spesifik ya, bukan ikhfa. Dan tentu
gunnah yang dibaca tafkhim adalah ketika pada hukum ikhfa hakiki saja, tidak pada hukum yang lain gunnahnya. Setuju ya? Nah, kenapa hanya hukum pada ikhfa hakiki saja? Kenapa coba? Padahal gunnah kan kita bisa temuin banyak. Ada iqlab, ada gunnah musyaddada, apalagi? Ada idgham bi gunnah, ada idgham mutamatsilain. Ya enggak? Kenapa hanya pada ikhfa hakiki? Tidak ada pada gunnah-gunnah yang lain. Jawabannya apa ya, jamaah? Hah? Coba. Masuk nggak maksud saya? Kenapa gunnah yang dibaca tebal hanya pada ikhfa hakiki? Enggak pada gunnah yang lain? Karena hanya huruf tebal aja di ikhfa, Ustaz. Kalau di Nah, gunnah kan tidak ada memang huruf ikhfa, nggak ada huruf isti'lah. betul. Itu dia jawabannya. Nggak usah bingung. Karena memang huruf tebal yang dibaca tebal ketika nun sukun hanya pertemuan pada hukum ikhfa. Yang 5 ini. Sod, dot, to, dha, dan qaf. 5. Baik. Pokoknya ini jelas ya. Tufakhamul gunnah in waqa'a ba'da huruful isti'la. Ini. Jadi gunnah dibaca tafkhim, dibaca tebal ya apabila terjadi setelahnya berupa huruf isti'la dan hurufnya 5 doang pada hukum ikhfa. Ya. Huruf isti'la 5. Kenapa 5? Yang tereliminasi berapa? 2. Huruf ghain dan Ghain dan kha. Ghain ghain dan dan kha. kha. Ghain dan kha itu kenapa tidak dimasukin ke hukum ikhfa? Karena dia Karena sudah jauh. dimasuki pada Talqin. izhar. Karena dia Izhar, untuk hukum izhar. izhar, dan Tapi kiroahnya Abu Ja'far Al-Madani semuanya sod, dot, to, dha, qaf, kha, dan ghain. Masih ingat? Ya, dibaca ikhfa. Ja'far Al-Madani membaca min mil khairin. Ya kan? Ajrul ghairu mamnun. Itu bacaannya siapa? Abu Ja'far Al-Madani. Qiraat asyrah. Qiraat yang 10. Gitu. Paham? Tapi selain Abu Ja'far, ya, semua qiraat termasuk Asim itu membaca gunnah yang dibaca tebal pada 5 tempat ini aja atau 5 huruf ini aja. Oke, ini bacanya penting juga nih. Ya. Saya hanya memberikan pelafalan cara baca sebagaimana yang saya dapatkan dari guru ya. Dan saya agak memberikan catatan. Contoh misalkan ketemu sod, cukup begini bacanya. Al-soro. Al. Jadi nggak usah pakai bibir yang harus diliukin ke atas. Al gitu nggak usah. Ya. Kalau kita baca sod ya, itu kan giginya diratain. Giginya diginiin, tahu nih jari saya begini kan, giginya giniin, ratain gini. Also, nah tebalnya di mana? Di dalam. Jadi nggak usah nguang gitu. Apalagi begitu. Ada takalluf. Saya nggak suka bacaan itu, karena saya juga nggak baca begitu. Ya. Terus yang kedua, malbud sama malbud, nggak usah nguang misalkan begitu. Terus to yang tiku yang nggak ada yang begitu nggak usah. Ulzur ulzur lidah saya langsung nempel gini. Ulzur ulzur qaf wayang qali langsung tanpa nguang wayang qa dan dia langsung mulutnya dibuka, jangan ditutup. Itu versi ikhfa tafkhim yang saya baca dan itulah memang standar yang diajarkan guru saya demikian. Ya. Jadi nggak ada takalluf lebih dari itu atau mungkin melemahkan bacaannya. Secara dalil jelas insyaallah wa fakhimil gunnata intalaha huruf isti'la ila siwaha. Paham? Sampai sini ya jemaah. Jadi masalah tafkhim dan tarqiq hukumnya yang dibaca tafkhim itu berarti selain alif, lam, dan ro tambahin 1 kasus gunnah. Ya, jadi gunnah, alif, lam, dan ro. Jadi ada 4. Adapun sisanya itu huruf ikhfa selain 5 huruf di atas tipis semua.
maka cara baca tipis yang tadi. Ya, ingetin ya, jangan jauh-jauh. Andada. Boleh begitu atau mungkin nempel kalau dia nggak bisa. Andada, andada, wa man taba, wa man taba, wa anfiqu, wa al. Ada orang baca wa al, siapa yang begitu baca? Nggak ada alasan. Wa anfiqu. Atau kalau mau konsep dia bisa, ya pakai cara yang diajarkan guru saya, wa afiqu, sehingga itu nggak jauh-jauh. Wa anfiqu. Coba saya minta wa anfiqu pada ngikutin. Wa anfiqu. Silakan. Wa anfiqu. Barusan saya masih dengar baca wa'al. Siapa itu? Masya Allah. Wa anfiqu. Masih itu masih kurang tipis. Wa Punya saya mau tipis. Bunyinya begini. Wa'anfi. Wa anfi. Wa Kata, anfi. ada dua masalah yang sering susah banget. Saya jeli pokoknya. Melar sama jauh. Melar sama jauh. Ini penyakit banget nih pada hukum ikhfa. Maka yang jauh bacanya wa'al. Maka cara bacanya kayak idgham dulu. Wa'afi. Latihannya begitu. Biar nggak jauh-jauh. Nah. Al-insan. Silakan coba. Ini aman. Aman insya Allah. Dan seterusnya. DST dan seterusnya. Karena ini baru 4. Berarti hurufnya sisa 6 huruf lagi. Sudah ada contohnya di ikhfa hakiki. Silakan dicari. Nah ini nih. Tingkatan ikhfa hakiki. Ada yang qurbul makhraj, ikhfa aqrab, mutawassita, ausad, bu'dul makhraj, ab'ad. Gitu. Nah, 176 ada footnote ya jamaah. Tetap saya Tetap saya sampaikan. Coba lihat di situ 176. Semakin dekat taqarrub makhrajun dengan huruf ikhfa dal, ta dan ta, maka semakin bertambah tinggi derajat ikhfa. Maksudnya apa? Artinya semakin samar disertai gunna, begitu sebaliknya semakin jauh qaf dan kaf semakin rendah derajat ikhfa. Lihat di sini. Oh, ternyata bukan hanya dari an-nashr. Lihat di situ ad-dani, at-tahdid, ya kan? Kemudian al-mudih juga sama punya al-Imam Al-Qurtubi, wafat 361. Ya. Kalau bukan 361. Ya 461. Jadi urutannya kalau Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi 437, Ad-Dani 444, kemudian Al-Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi 461. Itu ulama abad kelima. Kemudian dalilnya Syekh Ibrahim Ali As-Samanudi mengatakan ini semakin diperkuat ya. Jadi semuanya ada dalil, terus kasih dalil-dalil matanya ya. Wa qarabal idharu 'inda awwalai kam qarra wal idghama dauman talwutai. Paham nggak? Wa wastun sidqun sama zahin thana dhalla jalilan dhif syarifan dhafina. Paham nggak ini maksudnya? Wa qarabal izhar. Dan bacaan ikhfa mendekati izhar. Nah, ternyata bahasa saya tadi apa? Min qablu dengan minkum itu bacaan apa tadi bahasa saya? Ikhfa rasa izhar. Gitu kan? Ikhfa rasa izhar. Ternyata kalau mau dikasih rujukan ada redaksinya. Wa qarabal izhar. Nah, ini nih ya jamaah. Kasih buletan, tulis kanannya buletin tanda panah ikhfa rasa izhar. Nah, ikhfa rasa izhar bolehlah pakai nama saya Ustaz Yahdi gitu, penjelasan Ustaz Yahdi. Tapi wa qarabal izhar ini diredaksinya siapa? Syekh Ibrahim Ali As-Samanudi, wafat 1429 Hijriah. Ya, ulama Mesir nih. Bilang apa? Wa qarabal izhar, dan bacaan ikhfa yang mendekati izhar inda awwalai pada huruf yang pertama kam qarra, hurufnya kam qarra, hurufnya 2, kaf pada kam, qarra pada qaf pada qa. Gitu loh. Jadi 2 huruf. Pada awal 2 kata ini, kam qarra. Wal idgham maksudnya apa? Wa qarabal idgham, dan dekat bacaan idgham, bacaan ikhfa itu kapan?
dauman talwutoy. Ini ternyata ada jawabannya ya jamaah, saya baru sadar. Jadi kalau ada orang baca andada, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Oke, tadi udah saya jelasin kan? Udah saya Iya, jelasin ikhfa kan? rasa idgham. Sekarang yang menjelaskan bahwa tadi penjelasan saya siapa sih Ustadz Yadi, mungkin itu akan diabaikan. Oke, ini ternyata ada Syekh Ibrahim Ali As-Samanudi bilang apa? Wa qarabal idgham. Ternyata ikhfa rasa idgham ketika baca huruf dal, huruf ta, huruf Oh. to. Dan tok. Arti boleh baca begini. Andada min indillah. Antum yang tiku boleh. Oke. Nah, ini nih buletin lagi. Ini dalilnya ya jamaah. Wawasatun dan yang pertengahan. Enggak rasa ilhar juga enggak rasa idgham. Idgham. Maksudnya apa dia? Enggak dekat seperti ilhar dan juga tidak jauh seperti ilhar. Maksudnya gimana sih? Oke lah, tidak dekat langsung nempel seperti ilhar, juga tidak kayak melebur pada idgham, tetapi dia agak ngambang gitu, ya. Pada shad, sin, zai, tha, dha, jim, ba, shin, dal, dan Sin. Gal. Fa. jelas sampai sini. Ini sepertinya bait yang penting banget nih. Ya, tolong tandain ya jamaah. Sehingga apa yang antum baca itu semuanya berdasar kuat secara diraya dan riwayah ya jamaah. Semuanya ada sudah dijelaskan oleh para ulama. Tinggal kitanya aja mau baca apa enggak. Jelas nggak sampai sini? Dah, pokoknya yang udah fix bunyinya ang, n sama g, qaf dan kaf. Ini kan doktrinan ikhfa zaman dulu kan begitu. Setiap ikhfa adalah n sama g. G. Ada catatan. Iya enggak? Kita kan dulu kan ya belajar ikhfa, saya sempat diajarin begitu. Ikhfanya bunyinya apa? Ang. Gitu. Dulunya itu ya seumuran saya dulunya saya juga pernah ngajarin gini, apalagi orang dulunya gitu loh. Sempat nggak? Hah? Ya. Yang seumuran ya khair lah insya Allah. Ada Duluan lagi saya. sama gak kira-kira orang-orang yang lebih senior lagi pernah nggak doktrinannya ikhfa itu ang, n sama g? Iya Nah, juga sih. ya berarti sekarang udah tahu tuh yang n sama g yang fix ya Pak? Hmm. Off Dan dan kaf. kaf. Nah, gitu. Yang Nah, sekarang yang perlu diperhatikan, ini sebenarnya sebelum saya revisi. Ini belum saya revisi ya jamaah, tapi saya biarkan dulu. Kenapa? Ini saya hanya jelaskan dalam kajiannya. Kajian ini bersama saya. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Hendaknya tidak menempelkan apa? Ujung lidah ke gusi depan ketika guna ikhfa khususnya pada apa? Dal, ta, dan to. Karena akan menjadi ilhar. izhar. Maka solusinya dengan sedikit menjauhkan ujung lidah ke gusi depan. Ini kira-kira masih umum atau sudah khusus bahasanya? Sebenarnya ini masih umum. Karena di sini perlu dijelaskan lagi maksudnya. Jangan sampai ujung lidah kita menempel ke gusi depan itu buat huruf nun. Itu yang nggak boleh. Tapi narasi ini itu ada rujukannya 179. Siapa yang bilang? Ya, Al-Juraisi, ya, Al-Marsafi, ya Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi, ya bilang begitu. Tetapi di sini perlu dijelaskan tadi bahwa betul ini ikhfanya akrab, ikhfanya a'la, dia lebih samar. Tetapi pada dasarnya dengan beberapa penjelasan tadi bahwa kalau ketemu huruf dal, ta, dan to ini rasa idgham boleh nempel juga. Itu sebenarnya Masya Allah sesuatu yang perlu kita sikapi dengan bijak. Bukan sesuatu yang membuat bingung. Jadi yang benar yang mana Ustadz sekarang saya baca ikhfa dal, ta, dan to. Nempel apa enggak? Maka saya ambil kesimpulan bukan masalah nempel atau tidak nempel. Itu enggak penting menurut saya. Nempel dan tidak nempel sama-sama tipis. Paham enggak?
harusnya sama-sama apa? Tipis. Yang jadi masalah adalah mau mempermasalahkan nempel kek, nggak nempel, dibaca tebal. Altum. Ini udah nggak masuk bahasannya, paham? Mau baca nempel, antum. Atau nggak nempel, antum. Sama-sama tipis nggak? Tipis. Itu yang benar. Tapi kalau orang udah baca begini, altum, Ustadz, ini nempel apa enggak? Antum bacanya aja masih salah. Nggak usah antum nyinggung itu, paham? Yang harus antum benerin adalah bacanya tipis dulu. Baru mau nempel apa enggak, itu nanti silahkan. Pilih salah satunya, paham? Nah, jadi esensinya menurut saya tidak mempermasalahkan orang yang membaca nempel atau tidak. Semuanya ada dasarnya. Bahkan, saya kan biasanya nggak nempel. Ya, misalkan apa? Wala antum abiduna ma, itu kan nggak nempel. Tapi beberapa murid-muridnya Syekh Anas itu ketika baca ujung lidahnya nempel dia. Wala antum. Kok begitu bacanya? Akhirnya saya ngikutin juga beberapa kali gitu. Oh, begitu ternyata. Beberapa masyayikh membolehkan membaca nempel tanpa ada penjelasan apapun. Nggak ada dijelasin. Pokoknya begitu baca udah selesai, setoran, aman. Paham? Nah, jadi di sini secara riwayah saya tahu dan praktekkan itu ya jamaah. Secara teori di sini masih saya ada poinnya bahwa tidak boleh menempelkan ujung lidah ke gusi depan ketika ikhfa dal, ta, dan to khususnya. Karena akan menjadi izhar. Nah, tolong karena akan menjadi izhar di sini harus dijelaskan lagi ketika apa? Ujung lidahnya pada makhraj nun. Coba tambahin. Ya, tolong. Ujung lidahnya pada makhraj nun. Ini yang salah fix, nggak ada keraguan. Adapun ketika nempelnya pada dal, ta, dan to, itu baru sah-sah aja, boleh-boleh saja. Ya, silakan diambil itu. Saya sampaikan boleh. Tanggung jawab, tentu saya tanggung jawab. Ya, bisa dipertanggungjawabkan secara teori dan juga secara amali. Paham sampai sini? Tetapi kalau menempelkan kata saya misalkan ujung lidah nempel ke nun, itu baru tidak ada dasarnya. Sekarang saya mau menegaskan, menempelkan ujung lidah pada nun dengan pada dal sama atau beda? Hah? Beda. Beda. Nah, bedanya gimana? Jauh apa dekat? Dekat. Ini dia, hati-hati. Karena saking dekat, jadi jangan sampai salah nempelin. Cuman geser dikit doang. Hati-hati ya. Iya. Nah, gitu. Ya. Gimana Ustadz cara membedain? Kok saya belum bisa Ustadz? Ya oke. Coba baca antum pakai N. An. Lidahnya agak ke atas sedikit dia. Agak ke langit-langit. Tapi Dalam kalau dal gimana kalau dal? Ke depan lagi. Ke pangkal gigi seri. Ke gusi depan. Antum agak cadel dia. Bunyinya jadi agak cadel. An. Jangan terlalu ke depan ya. Nanti lidahnya keluar. Lidahnya keluar. Jangan keluar. Antum. Oke, itu dia ya jemaah. Pokoknya beda nun dengan dal, ta, to beda. Makanya makhrajnya nun di atasnya siapa? Dal, ta, to. Di atasnya dal, ta, to itu lam, nun, ro. Paham? Nah, itu dia ya jemaah. Poin yang kedua, tolong baca bareng-bareng. Berhati-hati saat nun sukun bertemu dengan beberapa huruf ikhfa yang dibaca izhar. Nah, ini seperti konsepnya siapa? Izhar mutlak. Masih ingat nggak? Izhar mutlak. Izhar mutlak itu gimana ceritanya? Ketika ada nun sukun ketemu waw dan ya pada satu kata yang sama. Coba contoh izhar mutlak. Ada empat lafadz di dalam Al-Quran. Apa aja? Dunya, sinwanun, qinwanun, bunyanun. Masya Allah. Betul. Nah, saya tambahin di hukum ikhfa.
masih relate dengan poin yang pertama. Hati-hati kalau ada nun sukun bertemu hukum huruf ikhfa dibaca izhar sebab terjadi apa? Pada satu kata yang sama. Indallah wa kadzalika nunjil mu'minin. Ya enggak? Iya. Nah, maka di sini tetap dibaca ikhfa. Indallah wa kadzalika nunjil mu'minin. Nunjil. Ya, awas, diirja ya jamaah. Wa kadzalika nunji. Jangan nggak mau tarik. Wa kadzalika nunjil. Nunjil. Ya, salah. Nun. Nah, tapi di sini kalau kita mau nempel gimana? Boleh nggak? Indallah. Dengan alasan yang tadi sebenarnya ya boleh-boleh aja. Tetapi untuk menghindari fitnahnya izhar, maka di sini mau nggak mau kita harus agak menjauhkan ujung lidah. Indallah. Jangan indallah. Nanti ditakutkan itu rasa-rasa Izhar. Paham nggak sampai sini? Insyaallah. Ya. Nah. Terus poin yang terakhir adalah hati-hati isba'. Nah ini dia ya jamaah, Masya Allah. Ini agak susah ini. Bagi yang mungkin sulit banget baca melamar. Ya kuntum ankum minkum. Aduh. Gimana caranya sih? Biar langsung. Padahal cuma dilangsung doang. Kuntum. Langsung. Angkum. Minkum. Itu aja. Paham? Mudah insya Allah. Apa sayang? Baik. Hendaknya menjaga tebal gunnah tafkhim tarqiq ya pada hukum ikhfa hakiki yang tadi sudah kita bahas. Harus tetap dijaga. Gitu ya. Cukup sudah hukum ikhfa hakiki, selesai hukum nun sukun dan tanwin. Ya, itu ya jamaah yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa pendalilannya semua dari masing-masing bahasan ini saya perkuat dengan dalil. Maksudnya dalil itu gimana? Baik itu dari penjelasan berupa redaksi narasi bebas perkataan para ulama atau mungkin berupa matan tajwid. Selain Jazari dan Tuhfah ada Asamanudiyah, ada Al-Salsabil Asy-Syafi, itu biasanya andalan saya. Jadi kalau versi matan tajwid, Jazari dan Tuhfah itu memang kalau dibandingin dengan Salsabil Asy-Syafi dengan Tuhfah Asamanudiyah itu kalah lengkap. Tetapi Salsabil Asy-Syafi dan Tuhfah Asamanudiyah ini yang disusun oleh ulama-ulama mutaakhirin tentu tetap merujuk dari yang sudah mendahului mereka siapa? Al-Imam Ibnu Al-Jazari, Matan Jazari, dan setelahnya siapa? Al-Imam Husain bin Sulaiman atau Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri, Matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman. Jadi tetap sebagaimana yang pernah saya sampaikan, al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu tetap dimiliki oleh orang yang pertama kali memulai, meskipun orang yang setelahnya yang mengikutinya itu lebih baik. Tetapi jangan sampai kita mengulang apa yang diulang oleh para ulama. Fungsinya buat apa? Paham nggak? Maka tentu ini terkait dengan karya tulis. Kalau kita ingin menyusun karya tulis, berarti kita harus membuat sesuatu yang versinya melengkapi, mengoreksi dari apa yang mungkin pernah dibuat sebelumnya, belum sempurna atau banyak yang salah. Tapi kalau kita menukil apalagi plagiasi, maka ini tidak ada keberkahan ya jamaah. Paham? Makanya Al-Salsabil Asy-Syafi adalah salah satu manzumah yang lengkap di situ yang tidak ada bahasannya dalam Jazari atau Tuhfah. Tetapi Salsabil Asy-Syafi mengikuti siapa? Ya, merujuk pada rujukannya siapa? Merujuk pada Al-Jazari dan Tuhfah.
Begitu juga As-Samanudi. Jadi urutannya begini ya, secara senioritas. Kalau kita tingkatkan secara dari perspektif senioritas. Pertama siapa dulu? Jazari. Al-Khaqani. Kalau kita mau Al-Khaqani. dua lagi. Al-Khaqani, kemudian Khaqani. As-Sakhawi, ya. Al-Imam As-Sakhawi ini muridnya Al-Imam Asy-Syatibi, ya. Jadi ulama abad keempat siapa? Al-Imam Abu Muzahim Musa Al-Khaqani, wafat 325 Hijriah. Kemudian Al-Imam Ali Hasan As-Sakhawi, muridnya Al-Imam Asy-Syatibi, wafat sekitar tahun 700-an. Kemudian baru siapa lagi? Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Kemudian siapa lagi? Al-Imam Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri, Tuhfatul Atfal. Kemudian siapa lagi? Enggak, tar dulu deh, kalau kita mau masukin Al-Mufid fit Tajwid setelah Imam Ibnu Al-Jazari dulu. Setelah Al-Imam Ibnu Al-Jazari, Matan Jazari siapa? Al-Mufid fit Tajwid, punyanya Al-Imam Ahmad At-Tibi. Nah, setelah Al-Imam Ahmad At-Tibi siapa? Al-Imam Al-Jamzuri lah masukin. Setelah Al-Imam Al-Jamzuri siapa? Tuhfatul Atfal. Al-Imam Sulaiman bin Husain Sulaiman Murad ini Al-Salsabil Asy-Syafi'i. Baru yang terakhir siapa? Tuhfah Samanudiyah atau La'aliul Bayan fi Tajwidil Quran, itu sama-sama punyanya Syekh siapa? Ibrahim Ali As-Samanudi. Itu urutannya. Itu sudah menjadi bekal banget buat orang yang ingin belajar tajwid, yang ingin mengumpulkan matan atau mutun tajwid. Itu sudah menjadi rujukan dasar. Ya, bagi para praktisi ilmu tajwid, guru-guru Al-Quran tidak boleh asing dengan matan-matan tadi yang kita sudah sebutkan. Kayak gitu. Kalau mau hafal semua, Masya Allah, Alhamdulillah bagus. Tapi kalau mau hafal sebagian juga nggak ada masalah. Yang penting nggak terlalu asing-asing amat gitu ya. Paham ya jamaah sampai sini? Nah, Al-Salsabil Asy-Syafi'i dengan As-Samanudiyah itu banyak orang yang punya sikap yang berbeda. Kalau versinya ada namanya Syekh muda ya, Mesir, kemarin saya ikut daurahnya, namanya Syekh Ahmad Samir Al-Azhari. Itu beliau lebih excited dengan Al-Salsabil Asy-Syafi'i. Makanya beliau itu punya kitab namanya Ghayatut Tashil fi Syarhi Salsabil wal Jazariyah wa Tuhfah, atau nggak tahu saya judul ininya. Jadi beliau mengkomparasikan 3 kitab. Pertama Jazariyah, kemudian siapa? Yang kedua Tuhfatul Atfal, yang ketiga Al-Salsabil Asy-Syafi'i. Tapi kalau versinya kayak Ustadz Ihsan Ufik atau beberapa ustadz-ustadz yang lain, itu lebih proper dengan Samanudiyah. Nah, jadi masing-masing punya cara pandang yang berbeda. Gitu. Tapi kalau mau dilihat secara lengkap dan tidaknya dari mana Ustadz? Dari baitnya. Jumlah baitnya itu lebih banyak bait Salsabil Asy-Syafi'i itu sampai ratusan. Kurang lebih berapa ratus gitu. Ya gitu. Ya, kalau Tuhfah Samanudiyah juga bagus. Ya, beliau juga jadi ada yang tidak ada di Salsabil, ada di Tuhfah Samanudiyah. Begitu sebaliknya, ada di Tuhfah, tidak ada di Al-Salsabil Asy-Syafi'i. Nah, gitu. Akhirnya gimana? Ya udah, berarti semua mutun kita harus familiar, ngutak-ngutik, mondar-mandir supaya bahasan-bahasan tajwid itu ada pendalilan dari mutun-mutun tersebut. Pusing memang? Iya, memang pusing. Tapi begitulah sesuatu yang memang harus kita secara amanah ilmiah kalau kita ingin menyempurnakan. Wallahu a'lam bishawab. Tentu ya, likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu. Segala sesuatu kalau dia sempurna pasti ada kurangnya. Pasti ada kurangnya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa insyaallah di pertemuan selanjutnya. Berarti kita masuk bab baru ya. Masuk bab baru yaitu hukum apa? Ahkamun nuni wal mimi al musyaddadatain. Hukmun nun wal mimi al musyaddad. Nanti di sini kita masuk gunnah, yang mana di sini akan lebih seru lagi baru bagi yang pertama kali. Tapi yang sudah pernah insya Allah sebagai pengulangan. Bagaimana nih cara menyikapi yang pengulangan? Ambil sisi lain.
Kalau pembahasan saya udah sering terulang-ulang didengar dan sudah paham, alhamdulillah. Berarti bagi yang sudah sering mengulang-ulang, caranya adalah harus punya sisi up gitu loh, level naik. Apa nggak usah kalau penjelasan saya sudah sangat hafal betul bagaimana, berarti ngambil sisinya adalah misalkan menghafal, memperkuat hafalan matan dari penjelasan saya supaya tidak berlalu begitu aja tanpa ada manfaat lebih. Paham? Bahkan saya sendiri kita menjelaskan kayak tadi matan yang tadi yang sempat saya bilang ini saya sempat terlewat nih kayak ini. Sesuatu yang saya juga harus memperkuat lagi bahwa penjelasan kayak ikhfa rasa izhar, bahkan ikhfa rasa idgham itu ternyata ada dalilnya di sini yang saya juga hampir terluput. Jadi tentu ketika ketemu di sini lagi mudah-mudahan kita lebih menguatkan pemahaman hafalan kita insyaallah ta'ala. Itulah salah satu manfaat dari murajaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih, Ustaz.